tertarik tadi yang media komunikasi visual di media sosial, itu kan karakteristiknya tadi individualisasi sama privatisasi ya. Ya. Terus tadi juga kan itu berhubungan dengan kecenderungannya akhirnya dengan hadirnya media sosial itu politisi akhirnya membangunnya itu brand individu gitu kan, di personal brandnya itu gimana gitu. Nah, apakah dia merakyat atau dia belusukan atau dia intelektual Ya, dari virtual gitu. ya. Jadi ya kayak kamu tadi bilang juga, akhirnya agenda partai atau program dia sebagai sebuah organisasi politik gitu, itu akhirnya nggak terlalu dimunculkan di situ gitu. Nah ini juga bisa dibaca misalnya di Pilkada 2020 ini yang sebentar lagi mau coblosan, 9 Desember hari Rabu, itu kan banyak juga calon-calon independen gitu kan, yang partai maju perseorangan, dan beberapa juga sebenarnya mendapatkan dukungan yang besar gitu. Misalnya di Jember itu ada Ibu Faida itu ya dia petahana, sebelumnya memang dia maju melalui partai ya PDI, tapi sekarang dia majunya independen dan dukungannya kuat gitu. Nah, dia di satu sisi itu memang bisa dilihat, wah ini berarti ada kayak kebangkitan kekuatan politik baru gitu kan. Yang apa namanya, yang bukan partai, karena kepercayaan terhadap partai misalnya masih sangat lemah, makin melemah gitu. Tapi kan sebenarnya kalau aku melihatnya ya itu sebenarnya demokrasi atau politik di Indonesia berarti mengarah ke arah yang buruk sebenarnya menurut, karena berarti identiti politiknya atau identitas partainya tuh tidak terbangun kan. Akhirnya kita bergantung sama individu sekarang. Ini kayak kita berharapnya sekarang ratu adil. Makanya sebenarnya bukan cuman FPI atau orang-orang yang sekelompok itu yang sebenarnya mengagumkan sosok individu Habib Rizik gitu loh. Tapi sebenarnya menurutku, kecurigaanku gitu ya, orang-orang yang berseberangan dengan kelompok politik FPI ini, orang-orang yang juga mengaku misalnya ya lebih progresif lah, lebih toleran dan yang lain, aku curiga jangan-jangan juga berharap hadirnya Ratu Adil gitu, hadirnya sosok tertentu yang bisa menyaingi secara politik. Nah menurutku ini sesuatu yang buruk sebenarnya gitu, karena akhirnya kita kayak berharap ada seseorang nabi datang gitu. Padahal namanya politik yang sehat, yang bagus itu kan ya bagaimana apa namanya kekuatan politik secara kolektifnya itu yang benar-benar terbangun gitu. Tidak mengharapkan seorang individu yang mulia, yang pahlawan ini datang gitu. Jadi calon perseorangan, calon independen yang mulai banyak menjamur di pilkada, menurutku ya sesuatu yang buruk sebenarnya, itu bukan beban dari ketidakpuasan. Nah, yang mau aku tanyain adalah apakah ada pengaruhnya gitu dengan hadirnya new media ini, media sosial, baik itu ya media sosial Twitter, Facebook, Instagram, dan sebenarnya juga kita bisa lihat Google ya. Google itu kan juga apa namanya, bisa kita bilang sebuah cara mengakses informasi yang sangat individualis, yang sangat private kan. Di apa namanya, apa yang kita lihat di Google itu, yang diserangkan oleh Google itu tergantung dengan pribadi masing-masing. Nah, apakah dengan berubahnya pola kita mengakses informasi dengan hadirnya bentuk-bentuk media baru yang lebih private, yang lebih individualis, itu berpengaruh juga gitu loh untuk apa namanya, cara kita berpikir bagaimana menemukan solusi untuk permasalahan politik yang semakin apa ya, karena partai ini banyak yang mengecewakan, akhirnya kita berpikirnya solusinya malah sesuatu yang mengharapkan seorang individu yang mulia, seorang
karena Nabi datang untuk menyelamatkan kita kan. Tapi gimana? Kalau pertanyaannya berpengaruh, pasti berpengaruh. Tapi kan to what extent? Sampai mana, sejauh mana itu berpengaruh? Kalau berpengaruh kan artinya seperti yang Mas Dani udah bilang gitu ya. Memang ada indikasi bahwa bukan lagi ini soal partai mana yang harus kita dukung, tapi lebih kepada siapa orang yang menarik di mata kita gitu. Jadi kayak selebriti. Jadi dalam konteks ini memang pengaruhnya mengindikasikan seperti yang sudah dibilang Mas Dandi, mengarah pada Ratu Adil. Meskipun ya nggak gitu-gitu banget sih, tapi ada indikasi bahwa individu ini menjadi sesuatu yang apa istilahnya, overrun itu apa ya? Overrun itu mengalahkan peran partai gitu. Karena kalau dilihat-lihat sebenarnya ini ketika dari saya pribadi gitu ya. Ya partai politik di Indonesia sekarang kalau dibilang yang idealis ya enggak ada yang idealis gitu. Jadi susah juga untuk masyarakat ini mau berpihak kemana. Karena kalau melihat dari apa namanya, nuansa kondisi politik kita sekarang ya jarang kelihatannya kita bisa kejual sama ide-ide dari politisi gitu. Dari partai. Karena di partai sendiri pun juga masih banyak yang saling bertentangan kan. Meskipun itu wajar dalam konteks demokrasi, tapi menurut saya di kita ini sedikit apa ya, berlebihan gitu loh. Apa konflik internal di partai sehingga itu tuh susah untuk memihak pada satu partai sehingga lebih mengarah pada individunya gitu. Dan terlebih lagi tadi disebut Mas Dandi juga personal branding kan. Akhirnya stance dari politisi ini masing-masing juga dipengaruhi oleh personal branding dia gitu. Ini menjadi kalau dibilang mengarah hal yang buruk bisa jadi ya. Atau bisa jadi malah ini memunculkan sebuah kekuatan baru yang mungkin apa ya, tidak terprediksi gitu loh. Artinya jangan-jangan nanti yang keluar jadi politisi, jadi yang terjun di politik malah orang-orang yang jarang kelihatan di partai misalkan. Karena itu yang terjadi sekarang, ada beberapa indikasi seperti itu. Jadi dia nggak pernah kelihatan di partai, tahu-tahu dia muncul jadi politisi, dan karena dia punya branding, ya apa namanya, dia punya power akhirnya, punya potensi. Masalahnya adalah dia brandingnya apa dulu nih? Kalau memang dia awalnya adalah orang yang mampu, misalkan menurut saya nggak masalah. Memang dia memiliki kapabilitas gitu.